Salam anak-anak semua, selamat berjumpa lagi dengan Pak dalam pembelajaran biologi secara online. Nah, hari ini kita akan melakukan praktek secara online ya. Dan praktek pertama itu kita akan menggunakan namanya pengenalan mikroskop. Nah, ini merupakan materi tambahan untuk kalian sebelum kita masuk ke dalam materi klasifikasi makhluk hidup. Nah, kita mulai ya pengenalan mikroskop di sini. Pak juga kebetulan menggunakan JSLab. Ini menandakan bahwa materi ini adalah materi yang formal dan sangat ilmiah. Nah, pertama kita mulai pengenalan mikroskop. Pada bagian yang pertama itu kita ketemu yang paling atas dari mikroskop ada yang namanya lensa okuler. Lensa okuler ini ada 3 jenis ya. Kalau di dalam lab kita ada 3 jenis, ada yang 5 kali, perbesaran 5 kali, ada yang 10 dan ada yang 12 kali. Kemudian setelah lensa okuler, dia ada yang namanya tabung. Setelah tabung, dia akan masuk ke bagian yang namanya revolver. Ini bukan revolver yang ada pada senjata ya, ini yang ada pada mikroskop. Fungsi revolver adalah mengatur lensa objektif yang ada di bawah. Nah, lensa objektif pada mikroskop standar itu ada 3. Yang pertama adalah perbesaran 4, 10, dan 40. Kemudian lagi nanti ada perbesaran ini kita bisa ganti ya, kita bisa copot dan diganti dengan ada yang 60 dan ada yang 100. Setelah itu bagian samping ini ada namanya putaran kasar. Putaran kasar itu berfungsi untuk memfokuskan lensa ke bagian benda yang kita amati. Kemudian ada putaran halus, fungsinya sama. Mereka berdua fungsinya sama. Setelah itu di bagian ini ada pegangan mikroskop. Kemudian di bagian ini ada pengatur meja yang mengatur maju dan mundur. Kemudian ada yang mengatur kiri dan kanan. Di bagian ini ada namanya penjepit sediaan. Jadi di sini untuk memfokuskan atau menempatkan bahan yang kita amati. Kemudian ada meja sediaan. Setelah itu di bagian bawah sini ada kondensor. Fungsi dari kondensor adalah memfokuskan cahaya yang masuk ke meja sediaan. Kemudian di sini ada sumber cahaya. Di sini ada 2 ya. Kalau yang Pak gunakan di sini adalah listrik. Tapi kalau biasanya kita menggunakan sumber cahaya dari matahari. Kita menggunakan cermin cembung. Setelah itu ada kaki dari mikroskop. Oke, pengenalan mikroskop kita sampai di sini. Selain itu ada, maaf Pak lupa satu. Ini ada namanya kaca preparat. Kaca preparat berfungsi sebagai tempat untuk kita menempatkan benda atau makhluk yang mau kita amati. Biasanya ditempatkan di sini kemudian ditutup dengan kaca penutup. Kaca preparatnya seperti ini, pegangnya bukan seperti ini ya anak-anak, tidak bisa dipegang seperti ini. Kalau dipegang seperti ini, sidik jari kalian akan kelihatan. Kalau kita harus pegangnya seperti ini sehingga kaca preparat ini tetap stabil ya, tetap bersih dan steril. Oke, sampai di sini Tuhan Yesus memberkati. Salah banyak.